Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM S1S1240116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai array based sequence mulai dari slide 13 sampai slide terakhir yaitu summary. Nah, materi ini membahas bagaimana array bekerja dalam Python, bagaimana Python list dapat bertambah ukuran secara otomatis, bagaimana performa operasi pada list analisis, serta berbagai penerapan array based sequence dalam pemrograman. Nah, pada slide 13 ini dijelaskan mengenai runtime dari serangkaian proses append pada dynamic array. Nah, ketika kita menggunakan append pada Python list, sebenarnya proses di belakang layar tidak selalu sederhana. Selama kapasitas array masih tersedia, append dapat dilakukan dengan sangat cepat karena Python hanya memasukkan elemen ke slot kosong berikutnya. Namun, ketika kapasitas array sudah penuh, Python harus melakukan resize. Nah, resize dilakukan dengan membuat array baru yang ukurannya lebih besar. Kemudian, seluruh elemen lama disalin ke array baru, lalu elemen baru dimasukkan ke array tersebut. Nah, karena adanya proses copy data, beberapa operasi append menjadi lebih mahal dibanding append biasa. Nah, pada gambar di slide terlihat adanya lonjakan performa, yang mana lonjakan tersebut menunjukkan saat resize terjadi, sedangkan garis rendah menunjukkan append normal yang berjalan cepat. Jadi, inti pada slide ini adalah append sebagian besar berjalan cepat, tetapi sesekali menjadi lebih mahal karena proses resize dan penyalinan data. Selanjutnya, pada slide 14 ada konsep amortized analysis. Amortized analysis adalah metode analisis untuk menghitung rata-rata biaya operasi dalam satu rangkaian operasi. Analisis ini tidak hanya melihat satu operasi secara terpisah, tetapi melihat keseluruhan operasi yang dilakukan. Nah, konsep ini berbeda dengan average case analysis, yang mana average case analysis menggunakan probabilitas atau distribusi data, sedangkan amortized analysis tidak menggunakan probabilitas sama sekali. Nah, tujuan dari amortized analysis adalah memahami performa sebenarnya dari struktur data yang memiliki beberapa operasi mahal tetapi jarang terjadi. Nah, pada dynamic array, append biasanya murah tetapi kadang mahal ketika resize terjadi. Walaupun pada operasi mahal, secara keseluruhan performa append tetap efisien. Kemudian, pada slide 15 dijelaskan bahwa amortized analysis digunakan pada struktur data yang memiliki operasi murah dan operasi mahal. Nah, sebagian besar append merupakan operasi murah karena hanya memasukkan data ke slot kosong. Namun, beberapa append menjadi mahal karena resize harus dilakukan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, konsep amortized cost atau biaya amortisasi caranya adalah memberikan biaya buatan pada setiap operasi. Sebagian biaya digunakan untuk operasi sekarang, sedangkan sisanya dianggap sebagai tabungan untuk membayar operasi mahal di masa depan. Dengan cara ini, biaya resize dapat tersebar ke operasi-operasi append sebelumnya. Kemudian pada slide selanjutnya, ada amortized analysis menggunakan konsep cyber. $. $. Hanyalah dynamic array hanyalah ilustrasi untuk memahami biaya operasi. Setiap operasi dianggap membutuhkan sejumlah $. Sesuai
dengan waktu komputasinya. Append biasa membutuhkan biaya kecil, sedangkan resize membutuhkan biaya besar karena harus menyalin seluruh elemen. Nah, dalam amortize analysis, kita diperbolehkan membayar lebih mahal pada operasi murah agar dapat menyimpan cadangan biaya untuk operasi mahal yang akan datang. Dengan kata lain, operasi-operasi murah dapat membantu membayar resize di masa depan. Kemudian ada proposition 5.1, yang mana proposition ini menyatakan bahwa jika dynamic array menggunakan strategi mengandalkan kapasitas ketika penuh, maka total waktu untuk melakukan n-append adalah O(n). Artinya, rata-rata setiap append memiliki kompleksitas O1. Nah, diasumsikan append biasa membutuhkan 1 cyber dollar. Kemudian setiap append dikenakan biaya sebesar 3 cyber dollar. Maka 1 cyber dollar digunakan untuk operasi append saat ini, sedangkan 2 cyber dollar lainnya disimpan sebagai cadangan. Nah, cadangan tersebut digunakan ketika resize terjadi. Dengan strategi ini, biaya resize dapat ditutupi oleh tabungan dari append sebelumnya sehingga performa append tetap efisien. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan strategi doubling atau penggunaan ukuran array. Ketika array sudah penuh, kapasitas array tidak dapat tidak ditambah sedikit demi sedikit, tetapi langsung digandakan. Contohnya dari kapasitas 4 menjadi 8, lalu dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Strategi ini membuat resize menjadi lebih jarang terjadi. Cyber dollar yang telah tersimpan sebelumnya digunakan untuk membayar proses penyalinan elemen saat resize dilakukan. Karena resize yang jarang terjadi, maka rata-rata biaya append tetap kecil. Kesimpulan penting dari slide ini adalah append pada dynamic array memiliki amortized tuning time O1, sedangkan total waktu untuk n-append adalah O(n). Nah, selanjutnya perbedaan geometric increase dan arithmetic increase. Geometric increase berarti kapasitas array diperbesar secara perkalian, misalnya dikali 2. Contohnya, kapasitas berubah dari 2 menjadi 4, lalu 8 menjadi 16. Strategi ini sangat efisien karena resize menjadi jarang. Sedangkan arithmetic increase berarti kapasitas hanya ditambah dengan jumlah tetap, misalnya tambah 1 atau tambah 2 slot setiap resize. Strategi ini kurang efisien karena resize terjadi terlalu sering. Semakin sering resize dilakukan, semakin sering pula seluruh elemen harus disalin ke array baru. Akibatnya, total waktu operasi menjadi jauh lebih besar. Nah, geometric increase menghasilkan kompleksitas O0, sedangkan arithmetic increase menghasilkan O(n)². Nah, pada slide selanjutnya diperlihatkan ilustrasi ketika kapasitas array hanya ditambah 2 atau 3 slot setiap resize. Walaupun terlihat lebih hemat memori, cara ini sebenarnya menyebabkan performa menjadi buruk karena resize dilakukan berkali-kali. Setiap resize memerlukan proses copy seluruh elemen lama ke array baru. Nah, semakin sering resize terjadi, maka semakin besar pula total waktu yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada proportion 5.2. Proportion ini menyatakan bahwa jika kapasitas array selalu bertambah dengan fixed increment atau penambahan tetap, maka total waktu untuk n-append akan menjadi omega n kuadrat, yang mana hal tersebut terjadi karena resize terlalu sering dilakukan. Semakin besar ukuran array, semakin mahal biaya resize tersebut. Karena resize terus berulang, total biaya keseluruhan menjadi sangat besar. Selanjutnya ada memory use dan shrinking array. Ketika array terus bertambah besar, kapasitas array juga ikut membesar. Namun, jika banyak elemen dihapus, maka kapasitas array bisa menjadi terlalu besar dibanding jumlah elemen sebenarnya. Nah, hal tersebut menyebabkan pemborosan memori. Karena itu, implementasi dynamic array yang baik harus mampu melakukan shrinking atau pengecilan array. Tujuannya agar penggunaan memori tetap proporsional terhadap jumlah data yang disimpan.
Kemudian pada slide 23 dijelaskan performa append pada Python list. Nah, tabel pada slide menunjukkan bahwa waktu append tetap stabil walaupun jumlah data bertambah besar. Hal ini membuktikan bahwa Python menggunakan implementasi dynamic array yang efisien. Python menerapkan strategi geometric increase sehingga append memiliki amortized time O1. Bisa dicoba.
Nah, selanjutnya pada slide 24 dijelaskan efisiensi sequence types pada Python seperti list, tuple, dan string. Tuple biasanya lebih hemat memori dibanding list karena tuple bersifat immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat. Beberapa operasi dasar seperti len data dan data J dapat dilakukan dalam waktu konstan atau O1, sedangkan operasi pencarian seperti count membutuhkan waktu linear atau ON karena Python harus memeriksa seluruh elemen satu persatu. Kemudian ada mutating behaviors pada list. Operasi seperti mengganti nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dalam waktu O1. Namun operasi lain seperti menambahkan, menghapus, memperluas list, atau membuat list baru memiliki kompleksitas berbeda tergantung apakah Python perlu melakukan shifting elemen atau resize array. Selanjutnya dijelaskan operasi insert, yang mana ketika elemen dimasukkan pada posisi tertentu, Python harus menggeser elemen-elemen setelahnya agar tersedia ruang kosong. Semakin banyak elemen yang digeser, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan. Selain shifting, terkadang Python juga harus melakukan resize array jika kapasitas sudah penuh. Kita coba kodenya yang ini. Nah, dia hasilnya akan seperti ini.
Nah, kemudian pada slide selanjutnya, performa insert berdasarkan posisi penyisipan. Yang mana insert di awal list adalah yang paling mahal karena semua elemen harus digeser. Insert di tengah list juga tetap mahal karena sebagian besar elemen harus dipindahkan. Sedangkan insert di akhir list memiliki performa terbaik karena hampir tidak membutuhkan shifting. Nah, selanjutnya ada removing element from a list. Yang mana operasi pop tanpa parameter menghapus elemen terakhir dan berjalan sangat cepat karena tidak membutuhkan shifting. Namun pop-k menghapus elemen pada indeks tertentu sehingga Python harus menggeser elemen-elemen setelahnya ke kiri. Semakin indeks ke awal list, semakin mahal operasinya. Pada slide selanjutnya, dijelaskan operasi extend. Extend digunakan untuk menambahkan seluruh elemen dari satu list ke list lainnya. Operasi ini lebih efisien dibanding melakukan append berulang kali karena Python dapat menghitung ukuran akhir list sejak awal sehingga proses alokasi memori menjadi lebih optimal. Nah, pada slide yang ke-30 dijelaskan cara membuat list baru secara efisien. List comprehension jauh lebih cepat dibanding append berulang. Selain itu, contohnya Python X for X in range 10 lebih cepat dibanding dengan Python data sama dengan kurung siku for X in range 10 kemudian data.append X. Selain itu, penggunaan Python data array kali n jauh lebih efisien karena Python langsung mengalokasikan memori yang dibutuhkan. Selanjutnya ada Python string class. Sebagian besar operasi string yang menghasilkan string baru membutuhkan waktu linear terhadap panjang string hasil. Selain itu, operasi pengecekan kondisi seperti isLower juga membutuhkan waktu linear karena Python harus memeriksa karakter satu persatu. Selanjutnya ada pattern matching finding one string within a larger string. Yang mana contohnya seperti contains, find, index, count, replace, dan split. Implementasi sederhana pencarian string dapat menghasilkan kompleksitas OMN karena Python harus mencoba mencocokkan pola pada banyak posisi berbeda dalam string utama. Nah, selanjutnya itu beberapa implementasi pembuatan string baru. Nah, implementasi menggunakan list comprehension jauh lebih efisien dibanding append berulang. Kemudian implementasi terakhir menghindari temporary list sehingga lebih hemat memori. Beberapa contoh penggunaan array-based set sequence. Contohnya yaitu ada storing high score games, storing sequence, dan simple cryptography. Tujuannya adalah menunjukkan penerapan nyata konsep array-based sequence dalam pemrograman. Nah, di sini dijelaskan implementasi scoreboard game menggunakan dynamic array. Setiap data score terdiri dari nama pemain dan skor pemain. Untuk menyimpan data tersebut digunakan kelas game entry dan scoreboard. Ketika skor baru dimasukkan, elemen-elemen lain perlu digeser agar urutan skor tetap terjaga. Slide ini menunjukkan penerapan nyata shifting elemen pada array. Nah, di sini dijelaskan insertion sort algorithm. Yang mana insertion
sort bekerja dengan cara membangun bagian array yang sudah terurut sedikit demi sedikit. Awalnya elemen pertama dianggap sudah terurut, kemudian elemen berikutnya dibandingkan dan dipindahkan ke posisi yang tepat hingga seluruh array menjadi terurut. Selanjutnya, pada slide 39 dijelaskan Caesar Cheeper. Caesar Cheeper adalah teknik kriptografi sederhana yang mengganti setiap huruf dengan huruf lain beberapa langkah setelahnya dalam alfabet. Nah, proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut encryption, sedangkan mengembalikan disebut decryption. Pada slide 40 dijelaskan rumus Caesar Cheeper. Huruf A sampai Z dipetakan menjadi angka 0 sampai 25 menggunakan rumus J sama dengan OR C dikurang OR A. Untuk encryption digunakan rumus I tambah R persen 26, sedangkan decryption digunakan rumus I kurang R persen 26. Rumus Madura digunakan agar hasil tetap berada pada rentang alfabet A sampai Z. Nah, pada slide 41 dijelaskan multidimensional dataset. Data multidimensi adalah data yang memiliki lebih dari satu dimensi seperti matriks 2 dimensi. Contohnya data geografis, data lidar 3D, dan data lidar 3D dan gambar monokrom. Pada list 2 dimensi, elemen diakses menggunakan 2 indeks seperti Python data 1 dan 3. Kemudian indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Pada slide 42 dijelaskan kesalahan umum ketika membuat multidimensional list. Semua baris pada list akan mereferensikan objek list yang sama. Akibatnya jika satu elemen diubah, maka seluruh baris akan ikut berubah. Kemudian pada slide selanjutnya dijelaskan cara yang benar membuat multidimensional list. Setiap baris harus dibuat sebagai objek list yang berbeda sehingga perubahan pada satu baris tidak memengaruhi baris lainnya. Seperti ini. Nah, sebelum itu kita bisa coba kode ini. Itu tic-tac-toe game. Kita akan coba buat.
Oke, baik. Di bagian slide terakhir itu ada ringkasan seluruh materi, yang mana materi yang dibahas itu meliputi low-level array, referential array, compact array, dynamic array, amortized analysis, Python list, tuple, dan string, analisis kompleksitas operasi sequence, penerapan array-based sequence, dan multidimensional array. Nah, kesimpulan utamanya adalah array-based sequence merupakan dasar penting dalam struktur data modern. Memahami cara kerja array membantu kita membuat program yang lebih baik dan efisien dari segi waktu maupun penggunaan memori. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.